Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dengan saya Dr. Desta Ardini di acara Bincang Medika. Sore hari ini Bincang Medika bertemakan mengenai batu ginjal, apa itu tanda dan gejalanya. Bincang Medika adalah program kerjasama dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Cabang Semarang dengan TViku Semarang. Sore hari ini saya sudah ditemani oleh konsultan ahli penyakit dalam khusus untuk ginjal dan hipertensi. Beliau adalah Dr. Ayu Diah Nurani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Mari kita sapa beliau. Halo dokter, selamat sore. Gimana kabarnya dok? Baik ya dok. Oke dokter, sore hari ini tema kita mengenai batu ginjal. Jadi apa itu batu ginjal, kemudian apa itu tanda dan gejalanya, kemudian mungkin apa sih yang penyebabnya dan bagaimana komplikasinya begitu. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin ya dok, sebenarnya definisi dari batu ginjal itu apa? Mungkin lebih ke arah batu saluran kemih begitu ya dokter ya? Biasanya memang kalau adanya batu saluran kemih, salah satunya di batu ginjal. Lokasinya di ginjal. Jadi bila terdapat, kadang tubuh kita ini cenderung untuk metabolisme kita cenderung untuk membentuk batu, maka misalnya ada inti batu, maka kalau ginjal kan dalamnya berkelok-kelok ya, saluran ginjal, sehingga bila dia menetap inti batu atau butiran-butiran kristal itu menetap di salah satu sisi saluran ginjal, maka bila dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan batu ginjal seperti itu. Oke, iya. Berarti tadi seperti dokter sebutkan bahwa batu saluran kemih itu salah satunya adalah batu ginjal ya dok ya. Sebenarnya bisa ada di mana aja ya dok? Bisa batu saluran tentunya kemih itu, mengikuti saluran kemih, antara lain dari ginjal, kemudian pada saluran yang menuju ke kandung kemih yaitu ureter, kemudian bisa juga di kandung kemihnya sendiri atau di saluran keluarnya yaitu uretra. Dan biasanya yang paling sering menimbulkan keluhan nyeri pada saluran ginjal ke kandung kemih yaitu di ureter, itu yang akan sering menimbulkan keluhan nyeri. Sedangkan pada batu ginjal itu sendiri bisa tanpa gejala. Berarti justru kalau batunya, istilahnya kan ada pemirsa mungkin berpikir kalau berarti itu batu tuh bisa dari ginjal lalu turun gitu ya dok ya. Berarti yang menimbulkan gejala biasanya yang di saluran yang menuju ke kandung kemih. Misalnya kita minum sangat cukup banyak sehingga aliran kencing akan banyak, sehingga batu yang di ginjal bisa lepas ke saluran kemih. Nah, padahal saluran kemih itu kan kecil ya, itu akan menimbulkan keluhan nyeri seperti itu. Kemudian penyebabnya apa ya dokter? Mungkin ada yang lebih spesifik begitu dok? Kadang kita sebenarnya metabolisme dari tubuh kita, kadang ada yang kita sebut sering penyebab batu adalah karena asam urat bisa menyebabkan, jadi karena kadar asam urat yang berlebihan dalam tubuh kita, bisa karena misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, pembuangannya yang kurang, pembuangan asam urat, atau terdapat produksi asam urat yang berlebihan, misalnya pada pasien-pasien kanker atau pasien dia asam uratnya tinggi, bisa berpotensi terjadi batu. Kemudian ada juga karena makanan, jadi kadang yang terlalu asam bisa menyebabkan batu, atau juga kita misalnya minumnya kurang, jadi misalnya kita tubuh kita ini kurang cairan sehingga pekat, maka kristal-kristal pembentuk batu itu komponen itu akan membentuk batu seperti itu. Kemudian bisa juga karena infeksi, infeksi bakteri yang berlangsung lama bisa menyebabkan pembentukan batu seperti itu. Tadi dokter sebutkan khusus tentang makanan ya dokter ya. Betul, makanan yang mungkin membuat asam begitu ya dok ya. Kadang misalnya yang mengandung meningkatkan asam urat ya, atau yang mengandung fosfat, mengandung kalsium, itu merupakan komponen-komponen pembentukan batu. Sebenarnya kalau tubuh kita ini dalam kadar yang berlebihan, dia mampu mengeliminasi komponen-komponen tersebut. Cuman kadang dalam kondisi dehidrasi atau kita kurang minum, jadi komponen-komponen pembentuk batu itu yang seharusnya bisa tidak membentuk batu itu jadi karena cairan tubuh kita pekat sehingga membentuk batu seperti itu.
Tadi dokter juga sebutkan kanker ya dokter. Ada spesifikasi maksudnya mengapa begitu orang dengan sudah underlyingnya kanker gitu bisa sering gitu dok atau karena faktor resikonya? Produksi dari asam urat itu sering jadi metabolisme, terjadi gangguan metabolisme sehingga kadar asam uratnya cenderung tinggi. Sehingga berpotensi terbentuk batu. Tapi biasanya kalau fungsi ginjalnya baik kalau fungsi ginjalnya baik, dia mampu mengeliminasi, membuang kelebihan purin, biasanya tidak akan menimbulkan. Jadi tidak semuanya asam urat yang tinggi akan terjadi batu, tidak. Ini dokter, mungkin pemirsa pengen tahu spesifikasi gejalanya itu gimana? Kalau misalnya buat apa ya istilahnya cara mudahnya nih kayaknya, soalnya sering banget nih dok, nyeri pinggang itu orang sudah merasa wah ini saya kena batu ginjal gitu dokter. Kadang kita juga harus melihat lingkungan sekitar kita, misalnya misalnya kan air sumur itu kadang mengandung kapur misalnya. Jadi bahan-bahan yang kita minum ini ya mengandung kristal-kristal seperti itu. Kemudian gejala-gejala yang bisa kita menjadi perhatian khusus, misalnya pada batu ginjal biasanya kalau kecil tidak bergejala, kecuali bisa. Ya, dok? Jadi kalau ginjal itu dia di dalam saluran ginjalnya biasanya tidak bergejala kecuali besar sehingga akan menimbulkan keluhan seperti kemeng-kemeng di pinggang seperti itu. Kadang orang sering kok pinggang saya kemeng-kemeng, ya, mungkin bisa saja terjadi batu. Atau kalau dia sampai ke menimbulkan infeksi juga tentunya akan menimbulkan keluhan nyeri seperti itu. Kemudian bisa juga karena misalnya keluar buang air kecilnya ini seperti bercampur pasir seperti itu. Atau bila terjadi perlukaan pada saluran kemih, maka bisa terjadi buang air kecilnya bercampur darah, jadi warnanya merah seperti itu. Oke dokter, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Bincang Medika.